Ledakan. Tinju Luming mendarat di bintang besar itu. Bintang besar itu seperti gelembung, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bintang itu meledak dengan satu pukulan. Setelah menghancurkan bintang, momentum tinju Luming tidak berhenti dan terus meledak ke arah dunia seni bela diri hitam. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, ruang angkasa akan meledak dan hancur, membentuk badai spasial mengerikan yang melanda ke arah hutan penyu hitam. Hutan penyu hitam sepenuhnya diselimuti oleh aura tinju Luming. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah membeku, membuatnya sulit baginya untuk bergerak. Bagaimana mungkin? Hutan kura-kura hitam memikirkan hal ini. Kemudian, tinju Luming mendarat keras di wajahnya. Wah! Xuan Wulin terlempar keluar dari arena pertempuran dan jatuh terbanting ke tanah. Ia terkapar di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya rusak parah dan bengkak sehingga dia tidak dapat dikenali lagi. Ini, semua orang tercengang dan menatap Luming dengan bingung. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, dia telah mengalahkan tim hutan Xuanwu. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mereka hancur total. Perlu diketahui bahwa kekuatan tempur hutan kura-kura hitam juga berada di tahap ke-6 alam kaisar sejati. Namun, kekuatan itu masih tertahan. Siapakah orang ini? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Kekuatan tubuh fisik. Dia adalah seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan. Tiba-tiba seseorang berseru. Jantung semua orang berdebar kencang saat mereka bereaksi. Baru saja, tidak ada fluktuasi hukum pada tubuh Luming. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Hanya pembudidaya tubuh purba yang mampu mengolah kekuatan fisik mereka hingga ke taraf demikian. Mata Bao De berbinar. Dia juga seorang kultivator tubuh kuno, jadi wajar saja kalau dia penasaran dan gembira karena tiba-tiba melihat kultivator tubuh kuno lain yang memiliki kecakapan bertarung yang begitu mengagumkan. Aku bilang, kau terlalu lemah. Aku tidak ingin menyiksamu, tapi kau mencarinya. Luming bicara acuh tak acuh dan melemparkan pandangan meremehkan ke arah hutan kura-kura hitam. Hutan kura-kura hitam memuntahkan beberapa suapan darah lagi karena amarahnya. Hari ini, dia benar-benar sangat menyedihkan. Dia telah dikalahkan oleh dua orang berturut-turut. Yang satu adalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun, dan yang lainnya telah mengalahkannya dengan mudah hanya dengan satu pukulan. Hari ini, dia ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan dan diolok-olok orang lain. Apakah ada orang lain yang ingin membela Xuan Yuanyi? Tatapan mata Luming menyapu para talenta muda yang hadir. Tak seorang pun berbicara. Luming mampu mengalahkan Xuan Wulin dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya tak terduga. Jika orang lain tidak percaya diri, siapa yang akan membela Xuan Yuanyi? Karena kamu tidak memilikinya, Xuan Yuanyi, ayo bertarung. Luming memandang Xuan Yuanyi. Hehehe, kamu memang punya kemampuan, tapi kalau mau bertarung denganku, kamu masih jauh dari itu. Xuan Yuanyi melangkah maju dan mencibir. Menurutnya, bukan masalah besar untuk mengalahkan hutan penyu hitam dengan satu pukulan. Para pembudidaya hutan kura-kura hitam hanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 6. Selama mereka memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 8 atau lebih, mereka akan mampu mengalahkannya dalam satu gerakan. Sebaliknya, dia memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 15, yang jauh lebih tinggi daripada hutan Xuanwu. Oleh karena itu, meskipun Luming telah mengalahkan hutan kura-kura hitam dalam satu gerakan, dia tidak menganggap serius Luming. Kamu terlalu banyak bicara, lakukan tindakanmu. Kata Luming. Saya sudah pernah mengatakannya sebelumnya. Pedang dan golok tidak punya mata. Jika Anda tidak sengaja bertindak terlalu jauh, Anda sendiri yang akan disalahkan. Xuan Yuanyi berkata dengan dingin, sebuah tombak muncul di tangannya. Berdebar, Xuan Yuanyi maju selangkah dan mengayunkan tombaknya ke arah Luming. Dalam proses menebas, tombak surgawi itu membesar dengan cepat. Panjangnya mencapai 1000 meter dan menebas Luming. Luming melangkah maju dan arena pertarungan bergemuruh. Ia melesat maju dan melayangkan pukulan. Luming mengerahkan kekuatan fisiknya secara maksimal untuk pukulan ini. Ledakan, tinju Luming dan tombak surgawi bertabrakan dengan keras. Dengan suara ledakan yang mengerikan, tubuh Luming terlempar ke belakang. Ia baru berhenti setelah mundur beberapa ratus meter.
Orang ini benar-benar menghalangi gerakan Suan Yuanyi. Banyak orang terkejut. Meskipun Lu Ming dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terdesak, semua orang tetap terkejut. Siapakah orang ini? Dia setidaknya memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati level 13. Apakah ada orang yang sangat disukai di antara generasi muda di alam surga? Seorang kaisar sejati tingkat 13 juga mengesankan. Di antara 9 orang yang absolut, hanya Lin Xiaofeng dan Suan Yuanyi yang telah mencapai kaisar sejati level 13. Orang yang berada di peringkat ketiga hanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 10. Ini hampir merupakan puncak kekuatan tempur generasi muda alam surga. Seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan sebenarnya memiliki favorit surgawi. Mata Suan Yuanyi menyipit, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia juga sangat terkejut karena dia tidak mengalahkan Lu Ming dalam satu gerakan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau lakukan. Bunuh. Matilah, teriak Suan Yuanyi. Sambil memegang tombaknya, dia menyerang Lu Ming. Tubuh fisikku sendiri masih sedikit kurang. Lu Ming bergumam. Sekarang setelah dia menguasai teknik misterius 7 dewa hingga ke tahap tengah level keempat, kekuatan fisiknya sendiri setara dengan kaisar sejati level 13. Dia masih belum sebanding dengan Suan Yuanyi. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan lagi. Namun, kali ini, Lu Ming menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dari gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh emas yang tak terpadamkan itu dapat mengubah tubuh seseorang menjadi senjata ilahi. Tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang dahsyat. Kombinasi dari tubuh emas yang tidak dapat binasa dan tubuh fisik yang kuat dari pembudidaya tubuh abadi saling melengkapi, dan kekuatan yang meletus sangat mengejutkan. Hukum, itulah kekuatan hukum. Dialah yang membangun sistem hukum. Itu tidak benar. Tubuh fisiknya terlalu mengejutkan. Dia jelas seorang kultivator tubuh yang tak terlupakan. Dia mengolah tubuh fisiknya dan hukum nomologis. Seseorang berseru tak percaya, membudidayakan salah satunya akan membutuhkan usaha seumur hidup bagi banyak orang. Namun, Lu Ming telah membudidayakan dua dan tampaknya telah mencapai hasil yang luar biasa pada keduanya. Ledakan, Lu Ming dan Suan Yuanyi bertarung untuk kedua kalinya. Terdengar ledakan dahsyat lagi. Kali ini, tubuh Lu Ming dan Suan Yuanyi bergetar hebat dan mereka mundur. Desis, desis, desis. Terdengar desahan dan banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata. Mereka sama-sama seimbang. Lu Ming dan Suan Yuanyi sebenarnya berimbang dalam gerakan ini. Sebenarnya ada seseorang di dunia yang dapat melawan Suan Yuanyi. Mereka bisa merasakan bahwa Suan Yuanyi baru saja melepaskan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 15. Bahkan Lin Xiaofeng akan merasa sulit untuk melawan kekuatan tempur seperti itu. Namun, Lu Ming mampu melawannya dan mereka imbang. Ini berarti bahwa kekuatan tempur Lu Ming juga berada pada level ke-15 kaisar sejati. Memikirkan bahwa benar-benar ada kesayangan surga di dunia ini yang telah mencapai alam seperti itu. Sungguh mengejutkan. Brengsek, Lan Cheng meraung dalam hatinya dan menjadi sedikit khawatir. Dia khawatir jika Suan Yuanyi kalah, rencananya akan hancur. Dan bukankah dia harus memberikan 100 permata kekacauan itu? Saya harus menang. Lan Cheng menggertakkan giginya dan bergumam. Mata Suan Yuanyi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan ada pemuda lain di dunia yang bisa mencapai tingkat ini. Saya tak terkalahkan. Orang ini harus mati. Suan Yuanyi meraung di dalam hatinya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sebenarnya ada orang kesayangan surga yang bisa bertarung dengannya di dunia ini. Dia pasti tidak bisa meninggalkannya. Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu muncul. Membunuh. Suan Yuanyi menyerang Lu Ming dengan tombak surgawinya. Suan Yuanyi melangkah di udara, tombaknya seakan mampu membelah langit saat menebas Lu Ming. Kemanapun tombak itu lewat, udara terbelah dua, memperlihatkan retakan hitam yang mengerikan. Kekuatan serangan semacam ini tak terkalahkan di antara generasi muda. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Bahkan Lin Xiaofeng pun akan dikalahkan oleh gerakan ini. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menganggap serius serangan semacam itu. Ledakan, otot dan tulang di tubuh Lu Ming bergetar hebat dengan kecepatan ratusan juta kali per detik.
Getaran ototnya menyebabkan gesekan hebat dengan udara dan angkasa. Tubuh Lu Ming melesat keluar dan dia melancarkan pukulan. Tinju itu sekali lagi bertabrakan dengan tombak itu. Dengan ledakan keras, tombak itu meledak. Tubuh Lu Ming sedikit bergoyang, tetapi dia melancarkan pukulan lagi. Pukulan itu menembus angkasa, membawa serta badai spasial yang menyapu ke arah Suan Yuanyi. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan dunia atau kekuatan ilahi lainnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya dan tubuh emasnya yang tidak dapat binasa. Ekspresi wajah Suan Yuanyi berubah drastis. Tubuhnya bersinar, dan tombak surgawi muncul di tangannya yang lain. Dia mengayunkan tombak itu dan menangkis kekuatan tinju Lu Ming, tetapi dia terpaksa mundur. Suan Yuanyi berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan serangannya berhasil diredam oleh Lu Ming. Otot dan tulang Lu Ming bergetar. Dia bahkan tidak perlu melangkah maju saat dia menyerang Suan Yuanyi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming terus mengayunkan tinjunya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping. Selain itu, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pertahanan. Dia hanya fokus menyerang. Suan Yuanyi meraung. Dia memegang tombak surgawi di masing-masing tangan dan menebas dengan liar, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lu Ming. Setelah beberapa gerakan, tombak Suan Yuanyi mengenai bahu Lu Ming. Namun, otot dan tulang Lu Ming bergetar cepat, dan sebagian besar kekuatannya dipantulkan kembali. Pada saat yang sama, pertahanan tubuh emas abadi juga memblokir sebagian besar kekuatan. Serangan tombak itu hanya bisa meninggalkan bekas putih samar di kulit Lu Ming. Bahkan tidak bisa menembus pertahanan Lu Ming. Pada saat yang sama, tinju Lu Ming mendarat di Suan Yuanyi. Tubuh Suan Yuanyi bergetar hebat, dan suara tulang patah terdengar dari tubuhnya. Dia mundur dengan cepat dan memuntahkan seteguk darah. Banyak orang tersentak kaget. Pertahanan Lu Ming terlalu mengejutkan. Suan Yuanyi bukanlah tandingannya. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang sama. Masing-masing dari mereka berhasil melancarkan serangan, tetapi Lu Ming baik-baik saja. Di sisi lain, Suan Yuanyi terluka parah. Nomor 1 di dunia. Dengan kekuatan tempur seperti ini, Lu Ming berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, dia menyerang ke arah Suan Yuanyi dan melancarkan serangan ganas baru. Brengsek, di luar arena pertarungan, Lan Cheng meraung dalam hatinya. Matanya dipenuhi amarah dan dingin. Suan Yuanyi tidak dapat dikalahkan. Jika dia dikalahkan, rencananya akan hancur. Selain itu, dia harus memberikan 100 yuan kepada Lu Ming. Dia tidak akan membiarkan itu. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia melangkah maju dan gelombang energi mengalir ke arah Lu Ming di sepanjang tanah. Di samping itu, para kaisar surgawi dari kekuatan besar lainnya merasakan hal ini, dan tatapan mereka sedikit berkedip, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Tepat saat kekuatan itu hendak mengenai Lu Ming, kaisar surgawi Heng Yu mendengus dingin dan melangkah maju. Sebuah kekuatan menyembur keluar dari tanah dan mencegat kekuatan Lan Cheng. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tanah tiba-tiba meledak, menciptakan lubang besar. Kekuatan itu tak terkendali. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Lan Cheng, sebagai tirk surgawi, kamu benar-benar diam-diam menyerang seorang junior. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Atau apakah kamu tidak mau menyerahkan 100 batu kekacauan karena Suan Yuanyi akan kalah? Karena kamu tidak tahan, jangan katakan itu sebelumnya. Kaisar surgawi Heng Yu berkata dengan dingin. Banyak orang menoleh ke arah kota Lan. Ketika mereka melihat ekspresi muram di wajah kota Lan, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Tampaknya Lan Cheng telah bergerak secara diam-diam ketika dia melihat Suan Yuanyi hendak dikalahkan, namun dia telah dicegat oleh Kaisar Surgawi Heng Yu. Menjijikkan, Lan Cheng meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menjaga wajahnya tetap gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pertarungan di ring pertarungan benar-benar berat sebelah. Lu Ming melancarkan badai serangan. Dia sama sekali mengabaikan pertahanan dan hanya menyerang. Suan Yuanyi bukanlah tandingannya. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkis, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Wah! Pukulan Lu Ming mendarat di dada Suan Yuanyi, hampir menusuknya. Suan Yuanyi memuntahkan seteguk darah dan mundur.
Lu Ming mengejarnya dan melayangkan pukulan lagi. Tubuh Suan Yuanyi terlempar seperti bola meriam. Separuh tubuhnya meledak, dan dia terlempar keluar dari arena pertarungan menuju kerumunan. Wajah Lan Cheng tampak muram. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan melilit Lan Cheng dan menangkapnya. Pada saat yang sama, kekuatan itu membantu Lan Cheng menyembuhkan luka-lukanya. Dia dikalahkan. Suan Yuanyi telah dikalahkan. Lu Ming telah mengalahkan Suan Yuanyi dengan keunggulan mutlak. Hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Mereka tahu bahwa kesayangan surga yang bahkan lebih mengerikan telah lahir. Si malang Suan Yuanyi baru saja mengalahkan Lin Xiaofeng dan naik tahta sebagai orang pertama dari 9 absolut. Ia bahkan belum sempat menghangatkan kursinya sebelum ia ditendang dari tahta. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Lu Ming tidak melihat ke arah Suan Yuanyi lagi. Dia berbalik dan melihat ke arah lain. Tidak ada yang merespon. Kekuatan tempur Lu Ming begitu mengerikan sehingga bahkan Suan Yuanyi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Karena tidak ada yang mau menerima tantangan itu, maka akulah yang akan mendapat tempat pertama kali ini. Lu Ming menoleh ke arah Lan Cheng dan berkata, Tuan Lan, karena aku sudah menang juara pertama, 100 permata kekacauan itu milikku, kan? Hati Lan Cheng terasa sakit, 100 permata kekacauan bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan bagi keluarga Lan yang besar, tidak mudah untuk mengeluarkan 100 permata kekacauan. Dia mengira bahwa Suan Yuanyi pasti akan memenangkan tempat pertama. Memberikan 100 permata kekacauan kepada menantunya di kota Lan akan membantunya meningkatkan kultivasinya. Namun, dia tidak tega memberikan 100 permata kekacauan kepada orang lain. Nak, siapa kau? Aku tahu kau menggunakan teknik penyamaran untuk menyembunyikan wajahmu. Kau bahkan tidak memberitahuku namamu dan kau masih ingin mendapatkan 100 permata kekacauan. Sungguh lelucon. Lan Cheng mencibir. Dia mulai mencari-cari alasan. Hahaha, Lan Cheng, kau mengingkari janjimu. Itu bukan yang kau katakan sebelumnya. Kau merilis berita bahwa siapapun yang mendapat peringkat pertama di antara generasi muda akan menerima 100 permata kekacauan. Sekarang kau mencari begitu banyak alasan. Aku tahu kau pasti mengira bahwa Suan Yuanyi pasti akan mendapat juara pertama, jadi kau mengeluarkan 100 batu kekacauan untuknya. Namun, kau menggunakan 100 batu kekacauan sebagai tipu muslihat untuk menarik orang lain dan memancing Suan Yuanyi. Kau mempermainkan semua orang di dunia seperti monyet. Lu Ming mencibir. Omong kosong. Beraninya kau memfitnahku. Beraninya kau. Tunjukkan wujud aslimu. Aku ingin memastikan identitasmu. Kalau tidak, jangan coba-coba mendapatkan 100 batu kekacauan. Kata Lan Cheng. Baiklah, karena kamu ingin melihat, silakan saja. Lu Ming berkata. Setelah itu, penampilannya berubah dengan cepat dan dia kembali ke penampilan aslinya. Auranya juga pulih. Lu Ming. Setelah melihat penampilan asli Lu Ming, Lan Cheng meraung. Di kota Lan, setelah melihat penampilan Lu Ming, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berteriak. Yang lainnya juga tercengang. Bagaimana mungkin? Lu Ming, bukankah dia sudah mati? Lan Yun, Heng Xinghe, Yuan Xin dan yang lainnya juga meraung tak percaya. Di sisi lain, Huang Ling, Long Chen, Gelembung, dan yang lainnya sangat gembira. 1. Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan tempur sekuat itu. Dia adalah Lu Ming. Sungguh mengejutkan. Sudah berapa tahun sejak Lu Ming menjadi kaisar bela diri. Dia benar-benar mampu menekan Suan Yuanyi dan tak terkalahkan di generasinya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya saja sekarang. Dia tidak menggunakan kekuatan hukum. Benar, mendesis. Lingkungan sekitar menjadi riuh, dan suara-suara diskusi berkumpul. Yang terpenting adalah reputasi Lu Ming terlalu hebat. Saat itu, ia telah menjadi kaisar agung dengan banyak hukum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu ia menjadi kaisar agung, ia mengalahkan salah satu dari 9 absolut, hutan kura-kura hitam, dan mengguncang seluruh alam surga. Beberapa tahun kemudian, ia mengalahkan dan menangkap seorang pangeran dari ras alien di luar kota dua dunia. Pertempuran itu mendorong reputasi Lu Ming ke puncak. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertempuran hari ini. Dalam pertempuran hari ini,
Lu Ming telah mengalahkan Xuan Yuan Yi dan naik ke tahta nomor 1 di antara generasi muda dunia Tian Yuan dan dunia Yuan. Tampaknya setiap kali Lu Ming muncul, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ayah, pada saat ini, Lu Shen Huang berdiri dan menatap Lu Ming tanpa berkedip. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, antisipasi, rasa ingin tahu, dan emosi lainnya. Lu Ming juga mendengar suara Lu Shen Huang. Dia menoleh untuk melihat Lu Shen Huang dan mata mereka bertemu. Lu Ming mengangguk sedikit dan tersenyum. Lu Shen Huang menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Dia melangkah maju ke arena pertarungan dan menghadapi Lu Ming. Komentar ibunya tentang ayahnya terngiang dalam pikirannya. Tak tertandingi dan tak tertandingi di dunia. Melihatnya hari ini, memang begitu. Ayah, Lu Shen Huang berbicara lagi. Ibumu Xie Nianxing. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekalipun dia sudah tahu kalau ibu Lu Shen Huang pastilah Xie Nianxing, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya guna memastikan. Ya, benar, Lu Shen Huang menganggukkan kepalanya dengan tegas. Senyum muncul di wajah Lu Ming. Melihat Lu Shen Huang, yang tampak 70-80% mirip dengannya, dia merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Dia tidak menyangka akan memiliki seorang putra setelah berpisah sebentar dengan Xie Nianxing. Alam liar yang suci, minggirlah. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan pergi bersamamu untuk mencari ibumu. Kata Lu Ming. Oke. Lu Shen Huang mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Lu Ming berbalik dan menghadap Lan Cheng. Pada saat ini, wajah Lan Cheng menampakkan ekspresi ganas, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Lu Ming, kamu masih berani muncul di sini. Bagus, sangat bagus. Lan Cheng berkata dengan dingin. Mengapa aku tak bisa ada di sini? Lu Ming bertanya dengan senyum dingin. Beberapa tahun yang lalu, di medan perang di luar kota dua dunia, Anda membunuh makhluk-makhluk dari alam surga dan merampas harta dan sumber daya mereka. Ini adalah kejahatan serius, dan Anda harus membayarnya dengan nyawa Anda. Lan Cheng berkata dengan dingin. Hahaha, bagus sekali, pencuri menangis, pencuri tertangkap pencuri. Kalau begitu, saya akan menjelaskan semuanya hari ini. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menceritakan bagaimana keluarga Lan dan keluarga Yan mengepungnya dan bagaimana Bai Tai dan yang lainnya tiba, tetapi keluarga Lan dan keluarga Yan membunuh mereka agar mereka tutup mulut. Benar-benar ada hal seperti itu. Tatapan mata banyak orang berkedip-kedip, dan mereka menampakkan ekspresi penuh pertimbangan. Saat itu, keluarga Lan telah mengumumkan kepada publik bahwa Lu Ming telah membunuh orang dan merampok harta benda mereka. Keluarga Lan dan keluarga Yan telah menemukan mereka dan menyerang Lu Ming sesuai dengan aturan kota dua dunia. Mungkinkah ada rahasia seperti itu? Omong kosong, gerutu Lan Cheng. Omong kosong, aku menduga bahwa orang-orang dari keluarga Lan diperintahkan olehmu, Lan Cheng, untuk merebut gulungan kuno milikku yang tidak dapat dihancurkan. Pada akhirnya, ketika mereka ditemukan, kau membunuh mereka dan menjebakku. Tindakan seperti itu tidak layak disebut keluarga besar di alam surga. Menurutku, yang harus dihukum adalah kau, keluarga Lan. Lu Ming berteriak, kurang ajar, beraninya kau memfitnahku. Hari ini, tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, kau akan dihukum. Orang-orang, tangkap Lu Ming, lumpuhkan kultivasinya, dan masukkan dia ke penjara. Lan Cheng berteriak, degup, degup. Seketika, dua orang ahli dari keluarga Lan melangkah maju. Mereka memancarkan aura yang kuat dan menyerbu ke arah Lu Ming. Mereka adalah dua kaisar agung, dan mereka sangat berkuasa. Mari kita lihat siapa yang berani. Kaisar Langit Hangyu berteriak dingin saat aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan besar terbentuk dan menekan dua kaisar langit klan Lan. Heng Yu, aku khawatir bukan tugasmu untuk melindungi Lu Ming. Lan Cheng meraung dan menyerbu keluar. Basis kultivasi alam kaisar surgawi miliknya juga meledak. Dia menekan tangannya yang besar dan seekor singa surgawi meraung dan menerkam ke arah tangan besar kaisar surgawi Heng Yu. Ledakan, terdengar ledakan keras, dan ekspresi Lan Cheng berubah drastis. Tubuhnya terlempar, dan dia menatap kaisar surgawi alam semesta abadi dengan kaget. Dia bukan tandingan kaisar surgawi Heng Yu, dan dia terpaksa mundur dengan satu serangan.
Pada saat yang sama, dua kaisar agung klan Lan juga terpental oleh kekuatan sisa serangan kaisar surgawi Heng Yu. Heng Yu, apakah menurutmu kau bisa melanggar aturan alam surga sendirian? Apakah dia ingin melawan semua orang? Lu Ming telah melakukan kejahatan dan harus dihukum. Lan Cheng meraung, yang bersalah adalah keluarga Lan. Yang menentang alam surga adalah keluarga Lan. Lu Ming berteriak, omong kosong, kata Lan Cheng. Hehe, kalau apa yang aku katakan itu omong kosong, lalu apa yang kamu katakan itu, bukankah semuanya omong kosong? Lu Ming memarahi dengan dingin. Berani sekali. Lan Cheng berteriak, Lu Ming masih junior, tetapi dia berani menentangnya dan membantahnya di setiap kesempatan. Sungguh lancang, dia sangat marah sehingga dia berharap bisa membunuh Lu Ming dengan tamparan. Rekan-rekan Taois, bantu aku. Tatapan mata Lan Cheng beralih ke Kaisar Surgawi keluarga Yan, Kaisar Surgawi keluarga Luo, dan kepala kuil yang membentang luas. Semua pasukan ini berhubungan baik dengan keluarga Lan, bahkan memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Lan. Lu Ming membunuh sesama penganut Tao di alam surga dan merampas harta mereka. Menurut pendapatku, dia bisa bangkit dengan cepat karena metode ini. Dia bersalah atas kejahatan besar dan harus dihukum. Kaisar Surgawi klan Yan melangkah maju dan berdiri berdampingan dengan Lan Cheng. Aura kuat mereka meledak saat mereka bertarung melawan Kaisar Surgawi alam semesta abadi bersama-sama. Benar sekali, kita harus menangkap Lu Ming hari ini, melumpuhkan kultivasinya, dan menginterogasinya dengan ketat. Kaisar Surgawi klan Luo juga melangkah keluar. Kemudian, dua orang lagi melangkah keluar. Mereka berdua berada di alam Kaisar Surgawi. Salah satunya adalah penguasa istana hamparan luas dan yang lainnya adalah penguasa sungai Sing Sing. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang mengerikan. 5 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi berdiri bersama, dan aura mereka mengejutkan. Heng Yu, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau tidak bisa menghentikan kami sendirian hari ini. Kita harus mengalahkan Lu Ming. Lan Cheng mencibir dan menatap Lu Ming. Dia mengulurkan tangannya dan kekuatan mengerikan itu mengembun menjadi tangan besar yang mencengkeram Lu Ming. Kamu berani. Kaisar Surgawi Heng Yu meraung. Kaisar Surgawi Heng Yu mengeluarkan lolongan panjang saat dao surgawi meledak, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Kaisar Langit Heng Yu melancarkan gerakannya. Pedang tempur muncul di tangannya, dan dia menebas Lan Cheng. Heng Yu, aku akan melawanmu. Penguasa Sungai Bintang Abadi adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Dia bergerak dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Kaisar Surgawi Heng Yu. Keduanya saling bertukar pukulan dan sama-sama seimbang. Penguasa Sungai Bintang Abadi juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Dia adalah seorang ahli bahkan di antara para Kaisar Surgawi dan tidak lebih lemah dari Kaisar Surgawi alam semesta abadi. Pada saat ini, tangan besar dari kota Lan sudah mendekati Lu Ming. Namun, Lu Ming berdiri dengan tenang di atas ring pertarungan. Ekspresinya tidak berubah, seolah-olah dia tidak melihat serangan Lan Cheng. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping Lu Ming. Wajah lelaki tua itu tenang saat dia melancarkan pukulan. Pukulan ini tidak memiliki sedikit pun lonjakan energi, juga tidak mengandung kekuatan hukum apapun. Itu hanya kekuatan murni. Namun, saat pukulan ini dilepaskan, tangan besar Lan Cheng langsung meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan terus melesat ke arah Lan Cheng. Ekspresi Lan Cheng berubah, dan dia buru-buru menggunakan seni ilahi. Seekor singa surgawi menerkam keluar. Terdengar suara ledakan keras dan tubuh Lan Cheng bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia menatap lelaki tua di samping Lu Ming dengan kaget. Kultivator tubuh abadi, kau adalah kultivator tubuh abadi, seorang kultivator tubuh dari alam Kaisar Surgawi. Siapa kau? Lan Cheng meraung kaget. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan memiliki seorang Kaisar Surgawi bersamanya. Terlebih lagi, itu adalah seorang kultivator tubuh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seorang kultivator tubuh alam Kaisar Surgawi. Di tengah kerumunan, mata Bao De memancarkan cahaya kegembiraan. Di tempat kejadian, yang lain juga terkejut. Ada seorang kultivator tubuh tingkat Kaisar Surgawi di sisi Lu Ming, membantunya di saat kritis. Penggarap tubuh kuno hampir punah hingga saat ini.
Sangat sedikit orang yang mengolahnya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil mengolahnya. Saat ini, di alam surga, hanya ada satu orang kultivator fisik yang diketahui mampu mencapai alam kaisar surgawi, tetapi itu sudah pasti bukan orang yang ada di hadapannya. Mungkinkah kultivator tubuh ini belum keluar dan hidup menyendiri? Seseorang menebak, rekan Taois, apakah kau akan menjadikan aku dan keluarga Lan sebagai musuh hanya karena seorang junior? Lan Cheng menatap lelaki tua itu dan berbicara dengan dingin. Kata-katanya menunjukkan sedikit ancaman. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan. Orang tua itu menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu sangat sederhana dan jelas, tetapi membuat orang tercengang. Dia akan membunuh siapa saja yang berani menyentuh Lu Ming dengan satu pukulan. Hal ini membuat banyak orang terkesiap. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Kaisar Surgawi, jadi tidak ada yang meragukannya. Wajah Lan Cheng juga menjadi gelap. Dia berkata, aku khawatir kamu sendiri tidak akan cukup. Para penguasa istana Yan, Luo, dan yang lainnya di hamparan luas juga melepaskan aura mengerikan mereka ke arah sesepuh itu. Namun, pada saat berikutnya, 3 tetua lainnya muncul di samping Lu Ming. Mereka berpakaian sama seperti tetua sebelumnya. Wajah mereka tenang, tetapi aura mengerikan meledak, menghancurkan aura Tirk Surgawi keluarga Yan dan yang lainnya. Di kota Lan, sang Raja Surgawi dari keluarga Yan dan yang lainnya menyipitkan mata karena tidak percaya. Kaisar Surgawi, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi, dan mereka semua adalah kultivator tubuh. Bagaimana ini mungkin? Di tempat kejadian, orang lain juga terkejut dan tercengang. Lu Ming memiliki begitu banyak ahli Kaisar Surgawi di sisinya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Keluarga Lan tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming. Sialan, kok bisa? Dari mana sih para ahli ini? Lan Cheng meraung dalam hatinya. Sebagai seorang Kaisar Surgawi, dia telah melihat atau mendengar semua Kaisar Surgawi di wilayah Surgawi Taiking. Namun, dia belum pernah mendengar tentang para tetua ini. Begitu banyak kultivator tubuh Kaisar Surgawi, dari mana mereka berasal? Mungkinkah itu salah satu monster tua yang bersembunyi di kegelapan? Lan Cheng tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Tentu saja ada beberapa monster tua yang tersembunyi di wilayah Surgawi Taiking atau alam purba. Kekuatan kultivasi mereka sangat kuat, dan mereka biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Hanya ketika ras alien melancarkan perang yang benar-benar mengerikan, para kultivator kuat ini akan muncul. Pada saat ini, banyak pikiran terlintas di benak Lan Cheng. Kota Biru, serahkan semua orang yang mencoba membunuhku di medan perang, juga orang-orang yang membunuh senior Bai Tai dan yang lainnya. Serahkan juga semua orang dari klan Yan. Aku ingin melihat mereka semua. Lu Ming melangkah maju dan menatap Lan Cheng dengan tajam. Suaranya menyebar ke seluruh area. Lu Ming tidak akan membiarkan satupun dari mereka yang menyerangnya. Mereka semua harus mati. Tidak masuk akal, orang-orang itu jelas-jelas dibunuh olehmu, dan sekarang kau malah ingin aku meminta bantuan. Lan Cheng meraung. Pada saat ini, dia masih bersikeras bahwa Lu Ming membunuhnya dan merampas harta karunnya. Lu Ming, meskipun aku tidak tahu di mana kau menemukan pembantumu, keluarga Lan tidak takut padamu. Lan Cheng terus berbicara dengan keras, dan aura yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Kaisar-kaisar surgawi istana Yan, Luo, dan hamparan luas juga meningkatkan aura mereka hingga maksimal. Langit dan bumi dipenuhi dengan tekanan mengerikan dari dao surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kultivator tubuh melangkah maju sedikit. Langkah kecil ini menyebabkan seluruh tanah bergetar, dan panggung pertempuran di bawah kaki mereka berubah menjadi debu. Ekspresi kelompok Lan Cheng sedikit berubah, dan mereka tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dalam bentrokan aura, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan ini membuat ekspresi mereka sangat jelek. Semua orang, apakah kalian akan hanya menonton Lu Ming bersikap sombong? Orang ini membunuh orang dan mencuri harta mereka. Karakternya sangat keji, tetapi dia sangat berbakat. Kita tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Lan Cheng memandang yang lainnya. Hari ini, tidak hanya ada kaisar surgawi dari keluarga Yan dan keluarga Luo. Ada juga beberapa kaisar surgawi lainnya,
tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lan, jadi mereka tidak menyerang. Pada saat ini, mata orang-orang ini berkedip. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan membantu keluarga Lan atau tidak. Bakat yang ditunjukkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat ia akan menjadi ahli puncak. Selain itu, ia memiliki bantuan dari banyak ahli hebat di sisinya. Mereka telah menyinggung Lu Ming. Jika Lu Ming tidak mati, merekalah yang akan mendapat masalah di masa depan. Oleh karena itu orang-orang ini ragu-ragu. Hehe, aku pasti akan mendapatkan orang-orang itu hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin lalu mengirim pesan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Lu Ming mengirimkan berita itu, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari kedalaman langit. Kemudian, langit terbelah, dan istana besar muncul di kedalaman langit. Di atasnya, ada kabut abu-abu. Ini adalah istana kekacauan primal. Banyak murid yang berkontraksi karena terkejut. Istana kekacauan utama milik Kaisar Kekacauan Utama sangat terkenal di alam surga. Meskipun Chaostirk yang utama telah lama meninggal, ia telah meninggalkan beberapa boneka yang kuat. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka telah bertempur di medan perang lain dan menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Mengapa aula kekacauan purba tiba-tiba muncul di sini? Semua orang bingung. Pada saat ini, 9 sinar cahaya terbang keluar dari istana kekacauan purba. Mereka adalah 9 sosok, masing-masing memancarkan aura yang menakjubkan. Kaisar Surgawi, aura Kaisar Surgawi. Ke-9 sosok itu semuanya adalah Kaisar Surgawi. Dalam sekejap mata, 9 sosok muncul dari istana kekacauan purba dan berdiri di langit di atas alun-alun. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas. Hal ini karena ke-9 sosok tersebut semuanya berada di alam Kaisar Surgawi. 9 Kaisar Surgawi datang sekaligus. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. 9 orang ini adalah Earth One, Gold One, dan yang lainnya. Mereka sudah lama berada di sekitar sini. Mereka baru muncul setelah Lu Ming mengirimkan transmisi suara. Jadi, ini adalah saudara Dao dari Istana Kekacauan Primal. Putri dari keluarga Lan saya akan menikah hari ini. Saya tidak menyangka kalian semua akan ada di sini. Ini suatu kehormatan. Lan Cheng memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia menyapa Earth One dan yang lainnya. Namun, Earth One dan yang lainnya mengabaikan Lan Cheng dan terbang langsung ke Lu Ming. Mereka kemudian membungkuk kepada Lu Ming. Bawahan ini memberi hormat kepada Tuan Muda. Apa? Semua orang tercengang. Sebagian besar orang tampak bingung. Mata mereka terbuka lebar, dan mulut mereka menganga. Pada saat ini, mereka tampak seperti orang bodoh. Siapakah yang disebut Lu Ming oleh 9 Kaisar Surgawi dari Aula Kekacauan? Tuan Muda. 9 Kaisar Surgawi dari Aula Kekacauan adalah bawahan Lu Ming. Pada saat itu, banyak orang merasa otaknya telah berubah menjadi bubur, dan sulit bagi mereka untuk berpikir. Mereka bahkan mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Ekspresi Lan Cheng juga membeku. Matanya terbuka lebar karena tidak percaya, diikuti oleh sedikit rasa takut. Bahkan Kaisar Surgawi Heng Yu dan para tetua lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming memiliki begitu banyak tokoh kuat yang mengerikan di belakangnya. Lu Ming memang Lu Ming. Long Chen, Desolate, dan yang lainnya mendesah. Sarang, aku ingin bergaul dengan Lu Ming. Aku akan mengikutinya apapun yang terjadi di masa depan. Aku bukan anjing. Biksu yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha dengan gila-gilaan. Apakah ini ayahku? Lu Shen Huang bergumam sambil melihat sosok yang berdiri di antara banyak kaisar surgawi. Seolah-olah bintang-bintang mengelilingi bulan. Pada saat ini, Lu Shen Huang merasa sedikit bangga. Itu karena orang tersebut adalah ayahnya. Meski baru pertama kali bertemu, dia tetap merasa bangga dan gembira. Primal Chaos Hall, sialan. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Milikku. Di tengah kerumunan, Yuan Xin meraung dalam hatinya. Matanya merah karena cemburu. Yuan Xin telah melihat Earth One dan yang lainnya saat itu. Saat itu, Yuan Xin dan yang lainnya telah memberitahunya bahwa ia harus mengalahkan Lu Ming untuk menjadi tuan muda dari Chaos Hall. Namun, Lu Ming telah mengalahkannya pada akhirnya, dan ia secara alami kehilangan hak untuk mewarisi Chaos Hall.
Yang tidak ia duga adalah bahwa Ertuan dan yang lainnya sebenarnya adalah orang-orang kuat dari alam Kaisar Surgawi. Hal ini membuatnya menjadi gila karena cemburu. Betapa hebatnya jika dia mewarisi semua ini. Namun sekarang, dia hanya bisa menggerutu dalam hatinya dan tidak berani bersuara. Dia sangat cemberut. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Aku sudah merepotkan kalian semua hari ini. Lu Ming tersenyum. Musuh Tuan Muda adalah musuh kita. Tu Yi berkata. Dia lalu berbalik dan menatap Lan Cheng dan yang lainnya. Aura 9 Kaisar Surgawi itu begitu menakutkan sehingga ekspresi Lan Cheng dan yang lainnya berubah drastis saat mereka mundur. Perbedaannya terlalu besar. Ada lebih dari selusin Kaisar Surgawi di pihak Lu Ming. Mereka benar-benar menghancurkan Lan Cheng dan yang lainnya. Ekspresi mereka sangat buruk. Serahkan orang-orang itu, jangan kurang satu pun. Lu Ming menatap Lan Cheng dan berkata dengan dingin. Lu Ming, kaulah yang membunuh mereka dan mencuri harta mereka. Orang-orang dari keluarga Lan hanya mengikuti aturan alam surga. Itulah sebabnya kami memburumu. Namun, kau menyimpan dendam dan ingin membunuh mereka. Ini keterlaluan. Bagaimana mungkin ada alasan seperti itu di dunia ini? Lan Cheng berteriak marah dan terus berdebat. Dia menggunakan aturan alam surga untuk menekan Lu Ming. Lu Ming mencibir. Dia sudah kehilangan kesabaran dan terlalu malas untuk berdebat dengan pihak lain. Lan Cheng, kamu tidak perlu berdebat di sini. Kamu menggunakan hukum alam surga untuk menekanku. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Aku di sini untuk mengambil seseorang kembali. Kamu harus menyerahkannya bahkan jika kamu tidak mau. Apakah kamu mengerti? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Perkataan ini membuat hati banyak orang bergetar, dan mereka terkejut tak terlukiskan. Perkataan Lu Ming sangat jelas. Mereka tidak datang untuk berunding, tetapi untuk menuntut orang tersebut. Keluarga Lan harus menyerahkan orang tersebut terlepas dari apakah mereka mau atau tidak. Ini untuk memaksa keluarga Lan menyerahkan orang-orang mereka. Seorang junior sebenarnya memaksa seorang Kaisar Surgawi. Tidak, bukan hanya seorang Kaisar Surgawi, tetapi beberapa kekuatan yang kuat. Ini sangat mendominasi. Banyak anak muda yang darahnya mendidih saat mereka menonton. Di kota Lan, Tirk Surgawi keluarga Yan dan yang lainnya tampak mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak ahli yang berdiri di samping Lu Ming, mereka pasti sudah menamparnya sampai mati sejak lama. Tetapi sekarang, mereka hanya bisa menanggungnya. Cepat panggil bala bantuan. Jika keluarga Lan tidak menyerahkan orang-orangnya hari ini, aku akan membantai 10.000 orang dari keluarga Lan dan 10.000 orang dari keluarga Yan untuk dikuburkan bersama senior Baitai. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Kamu berani. Di kota Lan, sang Raja Surgawi klan Yan meraung. Kenapa tidak? Bunuh. Lu Ming berteriak dan bergegas menuju ke area keluarga Lan di mana para pengikut keluarga Lan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Kamu mencari kematian. Lan Cheng berteriak marah dan ingin menghadapi Lu Ming. Namun, Ertuan melancarkan pukulan dan gunung pun muncul, memaksa Lan Cheng mundur. Seorang Kaisar Agung dari keluarga Lan hendak bergerak. Kaisar Emas muncul, dan aura mengerikan meledak. Semua Kaisar Agung dari keluarga Lan memuntahkan darah dan mundur. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan melayangkan pukulan. Degup, degup. Ada 7 hingga 8 pembangkit tenaga listrik alam Kaisar sejati dari keluarga Lan yang diledakkan oleh Lu Ming, daging dan darah mereka beterbangan di mana-mana. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Lan. Baitai dibunuh oleh keluarga Lan dan Yan. Dia harus membalas dendam. Lu Ming, kau gila. Kau membunuh para ahli alam surga. Orang-orang ini adalah pasukan yang melawan ras alien, tetapi kau membunuh orang-orangmu sendiri. Apakah kau mata-mata untuk ras alien? Lan Cheng meraung. Ia hampir menjadi gila. Lu Ming terlalu tegas. Ia langsung menyerang dan membunuh para ahli keluarga Lan. Pada saat itu, seluruh warga keluarga Lan berhamburan ketakutan. Hahaha, sampah-sampah ini bahkan tidak bisa membunuh beberapa orang luar. Aku sendiri bisa membunuh 1000 kali, 10.000 kali lipat jumlah makhluk non-manusia. Aku sendiri bisa melawan pasukan yang terdiri dari 10.000 pria dan kuda. Bunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan melancarkan pukulan lagi. Beberapa ahli keluarga Lan terpental.
Lari-lari, Lan Yun juga ikut berbaur dengan kerumunan. Dia berlari ketakutan. Baginya, Lu Ming hanyalah orang gila. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak ketakutan karena Lu Ming sedang menatapnya. Lu Ming muncul di atas kepalanya dalam sekejap dan menginjak wajah Lan Yun. Lan Yun menjerit kesakitan dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dia terus berteriak kesakitan. Lepaskan Lan Yun. Lan Cheng berteriak, matanya merah. Lan Yun bukan orang biasa, dia adalah ahli kesombongan surgawi tingkat puncak dan memiliki potensi untuk menjadi penguasa surgawi di masa depan. Dia tidak bisa mati. Dia menyerang Lu Ming dengan seluruh kekuatannya namun dihalangi oleh Tu Yi. Serahkan dia. Jawaban Lu Ming hanyalah kata-kata sederhana, suaranya bergema dan kuat. Pada saat ini, suasana hening, waktu dan ruang seolah membeku. Hanya ada satu orang di mata semua orang, dan itu adalah Lu Ming. Siapa yang mengira kejadian seperti itu akan terjadi hari ini? Lu Ming membunuh para ahli keluarga Lan di depan kota Lan dan Kaisar Surgawi, sementara kota Lan tidak berdaya.